Bismillah, Assalamualaikum para pencinta buku. Selamat datang kembali di channel Reading Time. Sekarang kita kembali membuka terjemah Al-Quran versi Kemenak RI tahun 2002. Kita ke surat Al-Baqarah ayat 189, ada di halaman 29. Oke. Mari kita simak bersama. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiyu yang mudah didapatkan, dan jangan kamu mencukur kepadamu sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika tidak ada di antara kamu yang sakit, atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Oke, hadiyu di sini adalah hadiyu pada ayat 196, ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti dam, pengganti pekerjaan, sebagai pengganti atau dam pekerjaan. Hadiyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti atau dam pekerjaan wajib haji. Jadi ada pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, penggantinya, pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. Oke, kita lanjutkan ayat 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi,
Barang siapa mengerjakan ibadah haji di dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka, apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya, sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian, bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yakni Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan, berzikirlah lebih dari itu. Maka, di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Dan di antara manusia, ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab.
setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oke, sampai sini. Sampai sini dulu. Ayat 216 surat Al-Baqarah, surat kedua. Semoga kalian semua menikmati apa yang kita simak bersama kali ini. Wassalamualaikum.